fenomena korupsi di Indonesia. Pertama, proses modernisasi belum ditunjang oleh kemampuan sumber daya manusia pada lembaga-lembaga politik yang ada. Institusi politik yang ada masih lemah disebabkan oleh mudahnya oknum lembaga tersebut dipengaruhi oleh kekuatan bisnis dan ekonomi. Hari ini sebetulnya we are going to learn bagaimana kasus korupsi di Republik ini sebagai studi kasus. Jadi secara prakteknya bagaimana? Sebabnya tema kita hari ini ya praktek tentang studi kasus pengawasan publik. Nah, dalam kaitannya contoh kita ambil tentang korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, bagaimana dari sudut perspektif hukum dan moral dan etika? Ini yang kita ingin melihat hari ini. Ya. Nah, baik kita mengerti apa sebetulnya moral itu, karena orang korupsi karena sudah gak punya moral. Orang korupsi karena sudah gak punya etik. Nah, moral itu berasal dari apa? Kata mores, yang sinonimnya dengan kesusilaan atau kelakuan. Moral adalah ajaran tentang hal yang baik dan buruk yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia. Nah, kalau orang sudah gak punya moral, maka apa saja semua hitam putih segala macam dia kuliah aja dia anggap saja, karena korupsi susah dibenahi. Nah, Chaplin dia bilang moral itu mengacu pada akhlak, peraturan sosial, hukum atau adat, kebiasaan yang mengatur tingkah laku. Ya. Moral itu menurut Wanta berkaitan dengan atau adanya hubungan dengan kemampuan menentukan benar, salah, baik buruknya tingkah laku. Nah, saya tidak berlama-lama di sini, saya lanjut. Ini banyak pendapat menurut para ahli. Oke. Nah, ada jenis moral murni ataupun moral terlampau. Moral murni itu adalah juga hati nurani. Nah, kalau sampai Anda pada titik hati nuraninya tumpul, berarti Anda tidak bisa lagi membedakan mana yang baik atau buruk. Anda hantam. Oleh karena itu ada istilah suara hati. Itu mengingatkan Anda ketika Anda ingin curi sepeda motor saat lewat di depan kos kawanmu, ketika motor itu tidak dijaga, kuncinya tergantung di motor, dan ingin mengambil motor itu, tetapi ada suara kecil di dalam hati Anda berkata, itulah hati nurani. Nah, pertanyaannya sekarang, para koruptor masih punya hati nurani? Tidak. Kalau tidak, berarti hati nuraninya sudah tumpul. Dan hati nurani adalah anugerah Tuhan yang Maha Kuasa ketika dari awal Anda dibentuk dalam kandungan ibu masing-masing. So, ini hati nurani itulah the giving from the God. Hati nurani itu anugerah dari Yang Maha Kuasa, supaya Anda punya sifat penyayang, jujur, sopan santun, berakhlak baik, bertawakal, tidak mudah putus asa ketika ada masalah. Ya. Nah, ini yang pure original from giving from the God, is the giving to you, is the grace to you. Berubah ketika Anda sudah kena virus moral terapan. Moral terapan itu Anda dapatkan dari ajaran adat istiadat, agama, filosofis, lingkungan pergaulan di mana Anda tinggal, menguasai kehidupan Anda. Nah, akhirnya moral terapan adalah hasil rekonstruksi dari lingkungan di mana Anda berada. Karena ada moral baik dan etis, maka ada yang mengatakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Anda bergaul dengan siapa, itu akan menentukan who are you. Anda siapa 10 tahun yang akan datang, ditentukan di sini. Anda bergaul dengan siapa? Bergaul dengan pemabuk, selamanya Anda akan jadi pemabuk. Bergaul dengan pemalas, makanya ada yang mengatakan kalau Anda mau belajar tentang kerajinan, pergilah belajar kepada seni. Ini buku-buku yang saya selalu baca tiap hari. Dan this help me, kenapa saya selalu datang membantu sini.
saya belajar. This is murni. Makanya kalau hati nuranimu bagus, maka sebesar apapun godaan di moral terapan ini, Anda bisa memfilternya dan bisa menyaring, bahkan di media sosial apapun. Ya itu. Kemudian kita masuk ke etika. Etika apa? Suatu ajaran yang berbicara tentang baik dan buruknya, ya, yang menjadi ukuran baik buruknya, atau dengan istilah lain adalah tentang kebaikan dan keburukan, menyangkut peri kehidupan manusia dan hubungan dengan Tuhan, sesama manusia dan alam. Dari segi teknologi dan lain. Kita sangat terbatas dengan waktu. Next time, karena ini ada 58 slide, ya. Nah, apa pengertian etika? The principle of morality, including the science of good and the nature of the right. So saya prepare this material is not abal-abal. Saya mengkaji, mencari resource supaya Anda dapat makanan yang bergizi. Bukan makanan dengan Masako dan Joshua yang bikin engkau sakit asam lambung, kemudian game over. Ya. Apa jenis etika, moral dan lain sebagainya? Kalau ini para penyelenggara negara yang suka korupsi, kalau mereka bisa mengerti, ya, apa beda etika dengan moral? Etika tidak sama dengan moral. Orang yang baik, etikanya belum tentu moralnya juga baik. Jangan Anda pikir orang etikanya bagus, but how about the morality? You can look at that. The concept of morality, about the ethic, rights, integrity, something, many things here. Ya. Setiap orang memiliki moralitas, tetapi tidak berarti setiap orang memiliki etika. Belum tentu dia punya moral, tapi dia punya etika. Moralitas adalah segala macam pandangan atau norma atau pendapat kebiasaan acara baik dan buruk sebagai manusia. Etika adalah ilmu atau filsafat tentang moralitas itu sendiri. Jadi etika adalah pemikiran tentang moralitas. Paham? Lanjut. Nah, sekarang kita masuk definisi korupsi yang kita bahas. Korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan harta milik orang lain atau perusahaan lain atau negara untuk memperkaya kepentingan pribadi atau turut serta memperkaya orang lain. Anda memang nggak menikmati uang hasil korupsi itu, tetapi engkau telah membuat orang lain menjadi kaya. Engkau tetap tersangkut pidana, nggak bisa engkau luput karena engkau sudah menyebabkan orang lain menjadi kaya. Memang engkau tidak mengambil uangnya, dia yang menikmati uangnya. But you already make the somebody to enrich from this money, even though you don't take the money. Ya, kolusi, pemanfaatan kerjasama secara melawan hukum, ya, pemufakatan antara penyelenggara negara atau antara penyelenggara negara dengan pihak lain. Bisa saja, kenapa eksekutif sekarang bisa sebebasnya 10 tahun yang lalu melanggengkan semua kebijakan-kebijakan presiden sebelumnya? Bisa jadi legislatif mendapatkan aliran dana atau lain sebagainya, saya nggak tahu, kita harus kaji itu. Sehingga DPR RI-nya meledak. Seharusnya sebuah negara yang sehat harus ada check and balance. Ada pro pemerintah, ada juga yang mengkritisi pemerintah supaya pemerintah going on the track, tidak berjalan di jalan yang salah, kan itu. Oke? Nepotisme mengutamakan atau memilih saudara teman dekat berdasarkan sebuah hubungan bukan berdasarkan kemampuan. Dan ini yang kamu kenal sekarang dengan istilah dinasti. Karena paman ada di MK, kemudian paman bisa merubah sesuatu demi dan untuk mengakomodasi keluarga. Itu sebabnya kemarin ada yang ditangkap OTT karena memberikan fee ekstra supaya orang bisa lolos untuk umroh. Padahal ketentuan undang-undangnya tidak begitu. Ya. Nah, ini sekarang contoh di Indonesia. Pemerintahan Orde Baru, bagaimana yang terjadi dengan Orde Baru? Ini indeks korupsi kita. Next time kita lihat lagi. Kalau Anda bisa berhemat dengan waktu, tanya jawab diskusi jangan lama-lama.
Di sini bukan tempat mencari salah yang benar. Yang penting Anda bisa mempertanggungjawabkan makalamu sudah selesai bagi saya. Tapi kita punya cukup waktu untuk mengulasnya supaya kita bisa lebih mengerti apa sebetulnya makna dari maksud dari topik. Gitu ya. Oke. Sekarang upaya pencegahannya apa? Sudah dilakukan. Tapi kenapa masih sampai sekarang masih terjadi pelanggaran-pelanggaran korupsi, bahkan lebih masif di orde daripada orde baru. Nah, sekarang saya pindah di slide. Don't save. Saya pindah ke slide yang lain. Ini praktik tadi. Oke, kita cepat saja. Masih ada 20 menit. Coba dulu Anda boros yang lama. Oke. Ini sudah. Pengawasan publik Anda sudah dapat teorinya, ya. Ini, menurut Aristoteles, mendidik pikiran tanpa mendidik hati adalah bukan pendidikan sama sekali. Pikiran mau oke lah, jangan mencuri katanya, tapi hati mengatakan mencuri. Nah sebaliknya, kalau kamu punya hati nurani yang murni tadi di awal yang saya jelaskan, malah engkau akan bertindak seperti ini. Melihat motor di parkiran depan kos kawanmu tidak aman, malah engkau akan mengetuk dia. Kawan, motormu belum dikunci, bahaya. Itu berarti hati nuranimu bekerja. Tapi ketika engkau malah mengambil motor itu dan membawa larinya, kemudian Anda menggadekannya atau mencurinya, berarti hati nuranimu sudah. Jadi itu mendidik pikiran tanpa mendidik hati adalah bukan pendidikan sama sekali. Kaitannya dengan pengawasan publik dan good governance apa? Yaitu teorinya ada di sini. Oke. Kita dikejar oleh waktu. Oke. Nah, Nelson Mandela bilang, saya menyukai teman yang memiliki pikiran terbuka karena mereka akan melayanimu untuk melihat segala masalah dari berbagai sudut pandang. Jadi Anda bisa punya perspektif yang luas dan melihat persoalan korupsi di negeri ini dari sudut pandang yang beragam, sehingga Anda bisa menyimpulkan bahwa perlunya apa? Public security, pengawasan masyarakat, partisipasi masyarakat bagaimana selama ini, sehingga korupsi ini masih. Ya. Next. Ya. Nah ini teori dan pandangan ahli, ya, mengenai new public management dan lain sebagainya. Pemerintah yang baik ialah yang berorientasi kepada kepentingan rakyat banyak, bukan berorientasi kepada sekelompok kecil tuan-tuan besar yang hidup di gedung bertingkat di lingkungan kaca seperti permen dalam teles, permen dalam stoples maksudnya si makhluk ini menulisnya, ya. Jadi menyusun rumus terkenal adalah korupsi sama dengan monopoli ditambah dikresi, itulah akuntabilitas. Pengawasan publik adalah intervensi untuk menambah akuntabilitas dan mengurangi monopoli kekuasaan. Kalau kekuasaan berperan kuat di situ, maka apapun pelanggaran hukum tergantung siapa yang berkuasa. Studi kasus korupsi di sektor publik, contoh kasus pengadaan barang dan jasa. Seharusnya ini yang kamu tampilkan tadi teman-teman yang presentasi. Contoh kasusnya apa? Misalnya kasus korupsi pengadaan IKTP. Ya, pola korupsinya bagaimana? Ini yang kalian analisis sebetulnya. Cari satu kasus kemudian kamu analisis. Pola korupsi IKTP kemarin itu bagaimana sih? Yaitu markup harga. Harga apa? Material, ya, untuk mencetak, ya, mencetak satu KTP seperti ini, itu di markup, ya. Anda mencetak apa lagi? Anda mencetak SIM, bagaimana? Satu SIM C ini dengan satu SIM A ini berbeda biayanya.
pengaturan pemenang tender, siapa? Dia kerabat saya atau bukan? Suap pejabat pembuat komitmen dan penyalahgunaan wewenang. Inilah pola korupsinya. Nah, analisisnya menurut teorinya Kierkegaard bagaimana? Apa yang terjadi dengan kita bawa ke teori sebagai panduan acuan untuk menganalisa imbalan. Monopoli pengendalian proyek oleh segelintir pejabat. Siapa-siapa pejabat itu yang bermain di sini. Kemudian ada diskresi apa? Keluasaan menentukan vendor dan anggaran. Kalau saya suka sama Mei, kamu vendornya ya, saya tunjuk Mei karena dia kerabat saya, begitu loh. Jadi tidak lagi ada tender yang objektif sesuai dengan kompetensi dari peserta. Akantabilitasnya lemah. Kenapa ini terjadi? Karena ini akantabilitasnya lemah, minimnya audit dan pengawasan publik. Nah, pembelajaran apa yang kita petik dari ini? Hikmah apa? What will we learn from this case? Perlu sistem pengadaan transparansi, procurement. Perlu audit forensik dan keterlibatan publik. Penerapan whistleblower system. Orang yang meneriakkan bahwa di situ ada maling harusnya dilindungi. Negara harus hadir, bukan malah dia dikriminalisasi. Sama dengan situasi kita sekarang. Pusing sudah sudah berapa lama ini ya ribut mengenai asli palsu. Makanya saya selalu bawa semua yang asli saya. Kalau ada yang tangkap di jalan, Pak mengendarai mana aslinya? Ini asli. Bukan apa-apa. Dan saya ujian. Ciksak itu ujian. Selamat siang Bu, mohon izin saya mau mengurus KTP. Udah jam berapa nih Pak? Udah mau selesai jam pelayanan loh, udah jam 1:30. Iya? Iya besok lagi aja Pak, pagi-pagi datangnya biar Bapak antri dari pagi. Duh, ini tulisannya jam 14.30 sampai ini masih jam 2 Bu, masih setengah jam lagi tutupnya. Iya Pak, tapi kan ngurusnya itu lama Pak, prosesnya nggak sebentar. Dan sekarang kan mau buka puasa Pak, jam 2 kita tutup. Kok nggak ada Bapak tas yang lain lagi? Saya udah antri mulai pagi loh Bu, nggak kerja hari ini. Udah Bapak datang aja besok dari pagi, soalnya lagi puasa kita tutupnya dari awal Pak. Iya, kan kita buka puasa Pak. Nah ini yang masih setengah jam. Iya kan, nanti nunggu Bapak lama, bisa sampai sejam lebih loh Pak. Nanti kan Bapak juga mesti pulang kan? Aduh, ya sudah Bu, kalau gitu saya pulang dulu deh. Ah, baik Pak. Bu, permisi Bu. Iya? Ini beneran udah tutup ya Bu? Iya Mbak, udah jam 1:30. Datang besok lagi aja Bu. Bu, saya minta tolong Bu. Saya bener-bener butuh ini Bu, buat bikin KTP. Duh, tapi gimana ya? Kita kan mau pulang, kalau ngurusnya lama. Gimana ya Bu ya? Saya butuh banget Bu. Ini Bu, minta tolong lah Bu. Jadi deh, Ibu udah bawa dokumennya lengkap? Udah Bu. Coba saya dulu ya. Iya Bu. Oh, ditunggu dulu ya Bu ya. Iya Bu. Lumayan. Iya lumayan lah buat rezeki. Iya, hari ini dari dulu udah selesai. Oi, Mbak Lady. Mas Jati, dari mana? Loh, sekarang kerja di mana? Pakai baju-baju gini. Oh, Mas, dari mana nih? ini habis ngurus KTP. Parah nih Mbak di sini. Males saya. Kenapa tuh? Aduh, saya nggak punya duit, nggak dilayanin. Masa? Iya, betulan. Berarti belum selesai nih urusan? Belum selesai nih. Terus gimana? Datang lagi besok hari atau? Iya, katanya diolor-olor, nggak ada duit, nggak jalan. Gini aja Mas, saya punya solusi nih. Oh, solusi apa nih Mbak? Tidak. Oh. Pakai aplikasi ini aja Mas, lapor. Oh, lapor. Apa itu Mbak, lapor? Lapor, layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat, merupakan sarana interaktif berbasis media sosial yang mudah, terpadu, tuntas untuk memberikan aspirasi, informasi, dan pengaduan mengenai pelayanan publik di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang pengelolaan pengaduan pelayanan publik, Lapor sudah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, yang artinya semua lapisan masyarakat dapat menyampaikan pengaduan tentang segala jenis pelayanan publik di seluruh tingkat pemerintahan.
Lapor merupakan wujud kolaborasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kantor Staf Presiden, dan Ombudsman Republik Indonesia. Nomor antrian 51 silakan. Selamat siang Pak, silakan duduk. Perkenalkan nama saya Gusti dan saya bantu. Mohon izin Bu, saya mau mengurus KTP. Oh, mau urus KTP ya Pak ya? Iya. Bapak sudah menyiapkan dokumen-dokumennya seperti Sudah lengkap. kartu keluarga, KTP lama dan pengantar RT dan RW Pak? Sudah lengkap Bu. Oh baik, saya cek dulu datanya ya Pak ya. Ya. Baik Pak Jati, ini datanya saya cek sudah lengkap. Silakan untuk mengisi formulir terlebih dahulu ya Pak ya. Pak Jati mohon ditunggu ya, prosesnya kurang lebih sekitar 1 jam. Nanti Bapak akan saya panggil kembali ya. Bapak silakan tunggu sebelah sana ya Pak ya. Baik. Pak Jati silakan. Baik Pak Jati, ini KTP-nya sudah selesai ya Pak. Ini saya serahkan kembali ke Bapak ya. Bu, terima kasih ya. Ini Tidak usah Pak, tidak usah, silakan disimpan saja. Sekarang kami tidak menerima dalam bentuk gratifikasi apapun ya Pak ya. Mohon maaf atas pelayanan kami selama ini ya Pak ya. terima kasih, bagus Ibu. Baik. Berkat layanan lapor, pelayanan publik menjadi lebih baik. Terima kasih lapor. Leave of the House, I wonder if you permit me to offer my sincere apologies to Baroness Lister for my discourtesy in not being in my place to answer her question on a very important matter. During the 5 years of which it's been my privilege to answer questions from this dispatcher box on behalf of the government, I've always believed that we should rise to the highest possible standards of courtesy and respect in responding on behalf of the government to the legitimate questions. I'm thoroughly ashamed at not being in my place, and therefore I shall be offering my resignation to the Prime Minister with immediate effect. I do apologize.